Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaratul Suroya. Di sini akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi tertutup. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai ideologi tertutup. Apa sih ideologi tertutup itu? Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran dan tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup ini juga dapat diartikan sebagai ideologi yang dimutlakan. Ideologi tertutup merupakan kebenaran dan ideologi tertutup tidak dipermasalahkan dalam nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral lainnya. Kemudian, ideologi tertutup memiliki sifat yang dogmatis dan a priori. Arti dari dogmatis sendiri yaitu mempercayai terhadap suatu keadaan tanpa daya yang valid. Sedangkan arti dari a priori adalah berprasangka terlebih dahulu terhadap suatu keadaan. Ideologi tertutup ini memakai pemaksaan dalam pemberlakuan yang dipatuhi setiap masyarakat yang diakoordinir oleh masyarakat elit atau kelompok masyarakat. Hal ini berarti bersifat otoriter yang dijalankan dengan totaliter. Kemudian ciri-ciri dari ideologi tertutup, yaitu yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Yang kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Kemudian ciri yang keempat yaitu terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Yang kelima, bersifat totaliter. Yang keenam, pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan serta hak asasi tidak dihormati. Yang ketujuh, isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi juga tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Dan yang terakhir yaitu menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Kemudian macam-macam ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi fasis. Secara umum, fasis atau fasisme memiliki beberapa ide atau paham yakni anti-komunis, anti-liberalisme, dan anti-konservatif yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah ekonomi yang terstruktur yang dikendalikan demi merubah hubungan sosial. Dalam pandangan politik, fasisme merupakan sebuah pemikiran atau gerakan politik yang menindas. Di dalam paham fasis berisi tujuan untuk memaksa individu dan juga masyarakat luas untuk melakukan hal yang seragam seperti yang dikehendaki oleh penguasa. Dengan kata lain, fasis memiliki pengertian sebuah ideologi yang memiliki paham absolut dan mutlak. Beberapa negara yang memiliki paham fasis ialah Jerman, Italia, dan Jepang. Namun setelah Perang Dunia Kedua, tidak ada satupun negara yang mengakui paham fasis secara terbuka. Kemudian yang kedua adalah ideologi komunis. Komunis atau paham komunisme secara umum ialah sebuah ideologi materialisme dialektika dan materialisme historis. Hal ini karena paham atau teori tersebut tidak percaya terhadap mitos, tahayul maupun agama. Dengan begitu, tidak ada pemberian doktrin terhadap masyarakat. Karena di dalam komunisme adalah sebuah prinsip yang mengatakan bahwa agama dianggap candu, yang membuat seseorang berangan-angan tentang sesuatu yang tidak nyata dan rasional, serta dapat membatasi diri untuk memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan maju. Inti dari paham ideologi komunisme ini sendiri merupakan penerapan ajaran sosial radikal Marxisme-Leninisme, tidak memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan, serta negara-negara yang berideologi komunis hingga saat ini ialah Republik Rakyat Tiongkok, Laos, Vietnam, dan juga Korea Utara. Yang ketiga yaitu ideologi agama, sebuah pemikiran atau gagasan pandangan yang asal mulanya berasal dari pedoman dan pandangan hidup suatu agama yang tercantum di dalam sebuah kitab suci suatu agama, dan kebenarannya adalah suatu yang mutlak dan tidak terbantahkan. Hukum agama yang tertulis di dalam kitab suci merupakan pedoman utama dalam menjalankan segala hal tentang urusan negara serta pemerintahan. Negara yang memiliki ideologi tersebut hanya memiliki satu saja agama atau kepercayaan yang secara resmi diakui oleh negara tersebut. Kemudian Pancasila sebagai ideologi tertutup ialah suatu gagasan atau ide, cita-cita, dan juga sebuah pandangan yang mutlak serta tidak dapat diingkari serta wajib diterima dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pancasila ideologi tertutup memiliki sifat totaliter yaitu berusaha mengawasi gerak-gerik setiap masyarakat dan memaksakan kehendak terhadap masyarakat. Selanjutnya, dalam perjalanannya, Pancasila sendiri pernah melalui sebuah masa di mana ideologi Pancasila menjadi sebuah Pancasila sebagai ideologi tertutup. Hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan juga Orde Baru. Namun, pada puncaknya terjadi penyimpangan makna Pancasila adalah pada masa Orde Baru.
Pada masa tersebut, penguasa secara terus-menerus dan sistematis memonopoli penafsiran Pancasila melalui P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Pada masa itu, makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki pergeseran makna, yaitu dari penafsiran yang benar mengenai Pancasila merupakan paham yang dikehendaki kebenarannya oleh penguasa. Masyarakat dituntut untuk memiliki pemahaman yang seragam tentang makna Pancasila, dan Pancasila hanya dijadikan alat untuk memanipulasi rakyat secara sistematis demi melanggengkan kekuasaan penguasa tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.